ولا حضرة والرحمة نتنا ولا حضرة والدي وربما تمر بين الصابر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, saya contohkan dulu ya, bagaimana ikutin baru nanti satu saya baca penting karena surat Al-Fatihah ini sangatlah penting ya, terutama dalam ibadah sholat. Jadi kalau misalnya bacaannya Fatihahnya rusak, Fatihahnya tidak baik, Fatihahnya tidak benar, sholat itu juga jadi rusak. Nanti anda dulu baru cuma sekali. Kita mulai dari ta'awudz ya. Bacaan ta'awudz itu ya, sebelum kita mulai harus benar-benar itu alif. Kalau alif itu 4 jari itu masuk ke dalam mulut kita nih. A harus benar buka A. Jadi banyak orang bacanya mau, tapi bukan A. Kalau A itu 4 jari masuk ke dalam mulut kita tuh. A sesuai dengan jari kita. A. Itu alif dan ain. Memang itu agak sulit ya, antara alif dan ain itu bersatu ya. Jadi kadang-kadang orang udah masukin A begitu, kan itu terpisah antara alif dan ain ya. Oke, kita mulai ya. Mulai kecil A itu benar A-nya alif. A-nya alif ya, ada bentar baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba sekali lagi bedain antara alif dan ainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ke bismillah sekarang. Kalau belajar Al-Quran, ta'awudznya belum benar, kita ulang terus ta'awudz ya. Ta'awudz sudah benar-benar lancar, benar fasih, baru lari ke bismillah. Kadang orang berbeda ya, belum lancar maunya baca semuanya gitu. Pertama baca ta'awudznya lancarin dulu biar kena benar-benar makhrajul hurufnya, tajwidnya bagaimana, baru masuk ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillah yang pertama itu hak besar. Irrahmanirrahim. Belakangnya hak kecil. Mulai di situ hak besar atau seperti ngorok, seperti sini tidak boleh. Ada getaran sedikit tidak boleh. Ya. Mau ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal seperti itu tadi sudah jadi rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai hir, tapi Alhamdulillah
lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk ke selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Nah, itu rahim. Nah, itu harus hak kecil ya. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di sini yang terkadang ya di huruf waw bersukun itu bunyinya bukan o tapi u. Ya, jadi maliki yau. Jadi kiyau. Langsung mulut kita berbentuk u. Jangan kiau tapi kiyau. Kiyau. Nah, itu masih o. Maliki yau. Kiyau. Kalau belajarnya kiyau. Nah, jangan kiau tapi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, jadi itu banyakan yang kita dengar, bukan kita menyalahkan, bukan kita apa namanya lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada huruf hak besar dan huruf shad. Ihdinas 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 harus ngomong hurufnya kan di sini huruf shad ya. Shot kalau nggak dimonyongin nggak kena. Jadi Kalau wajib bila udah di kasro atau udah digomong. namanya huruf istilah. Kata istilah itu di depan. Taruh monyongnya. Ulangi dengarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini antara alif an am ya. Di situ ada alif an, ada lagi depannya ain. Itu harus dibedakan. Jadi siratal ladzina an'am. Jangan sama. Jangan an am. Jangan, tapi an yang satu alif satu ain. An am. An'am. Jangan an'am, jangan ada anehnya. Jangan disambung. Jangan pisah. Saya ulangkan lagi, perhatikan. Ya, di sini memang yang agak ribet itu antara alif dan ain. Ya, yang satu a, yang satu masuk di tenggorokan. Kalau mau dengar suara ain, kita seperti suara yang namanya kerbau. Karena suaranya bindang ke ain itu. Ya, kalau dalam suara kerbau itu pasti kita bisa mendengarkan. Ya, ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladhdallin, walaupun di dalam sholat atau di luar sholat kita baca panjangin. Kenapa dipanjangkan? Ya, karena itu suatu doa. Kata-kata amin itu di luar daripada bacaan Al-Quran. Tapi di mana di luar sholat atau di dalam sholat itu kita baca pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca mana itu? Amin. Ada jangan bacanya jangan amin, salah. Ada yang bacanya amin, salah. Tapi harus amin. Jadi pas Allah baca amin. Ya. Sudah ada bayangan sekarang? Kalau udah banyak ada bayangan, coba nanti baca nih. Itu surat Al-Fatihah dari ta'awudz bismillah sampai habis. Berdirilah fal aiman fal aiman dari kanan ke kanan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba A-nya bedain sama E. A'u. Nah, jangan sama. A. Buka mulut ya. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini aja apa? Biar belajar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Belajarnya, cara belajar nanti di rumah. Hahihubah. Hahihubah. Jadi kalau udah benar lancar, nanti akan Nenek kasih tahu. Ya, bacanya ada nanti. Jadi hahihubah. Cara belajar yang mudah seperti itu. Terus lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masukin lagi ke dalam. Nah, lepas suaranya. Nah, begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang sedikit lagi biar nambah jadi itu benar-benar ai. Jadi bacanya aiuba. Belajar begitu. Belajarnya aiuba. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. jangan telat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. ini pas kata-kata yau itu langsung yau. Yaunya langsung ke depan masuk ke huruf ini. Maliki yaumid. Maliki Yaumiddin. Nanti terus Iya Maliki Yaumiddin. nanti terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. itu masukin ke huruf ainnya lagi. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. besar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitu kata-kata dolin bibirnya jangan dirapetin. Kalau dolin, nah, jadi terjadi dolin.
Habis dulu n-nya. Ya, yang di sini nggak boleh berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis dulu limnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Masuk lagi. Iya kana. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Coba di siboknya, jangan terputus. Siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ulangi goirnya. Yang dapat. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jadi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم coba ambil shin besarnya. Yiminash. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ulang agak sedikit lagi. A'udzu billahi minasy syaitonir Ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين udah dari panjang nih. Ngomong diseret. Maliki Yaumid. مالك يوم الدين Terus إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم terus shotnya lebih jelas lagi. Ihdinas ada bunyi tuh. Kalau satu tuh اهدنا الصراط المستقيم oh si kasih. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ambil lagi di situ. Di situ ada penahanannya, ya. Waladdallin. Ya, maka sampai kali ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa itu kena itu. Coba. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bos. ضالين Nah, bisa digituin. Nanti doanya dipanjangkan dulu walaupun Bikin tak kayak itu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Coba ghairnya. Lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Ghairil. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Gimana tapi Nengok dikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya jadi nafas ini. Ini bukan yang saya tadi putus itu malah. coba jangan apa namanya jangan Sakit-sakit. jangan ambil napas itu. Ghairil maghdubi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini apa? Ada pertanyaan ya. Bisa baca gini. Iyyaka itu kan hamzah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berhenti enggak seperti gini Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada perbedaan antara bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang langsung, ada yang diputus di k-nya. Afdol dua-duanya. Di situ afdol dua-duanya. Tidak ada yang punya karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalam artian penjelasan benar-benar hanya kepadamu. Nah, kenapa ada yang bacanya seperti itu, terus ada yang bacanya dilangsungkan? Kalau yang dilangsungkan memang jelas tartil, boleh-boleh aja. Kalau kebanyakan di sini baca iya kan, kak sama nene nyambung. Tambahin huruf satu lagi. Karena apa? Ya, dia hanya suara doang bagus, tapi makhrajul hurufnya enggak diperhatikan. Pasti kalau dibacanya iya karena abuna kan jadinya situ. Jadi harus benar-benar dilihat huruf-hurufnya. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Sama aja dengan langsung. Tapi ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kecuali kanya dipanjangkan, itu nggak boleh. Tapi kalau seperti itu dua-duanya afdal, tidak apa-apa. Ada lagi satu pertanyaan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kan ada kayak seperti itu. Ada juga
ihdinas siratal mustaqim. Ya. Betul kok. Ya, ada yang kalau makhrajul huruf dalam Al-Quran memang off, bak, itu untuk makhrajul huruf dalam Al-Quran. Untuk orang ahwal, orang Indonesia bahasanya, dia wajib mengikuti yang namanya off, ya off, bak. Makanya dibacanya itu bukan igro. Iya. Tapi kalau untuk bangsa Arab, ya, lajnahnya itu nggak ada off di sana, adanya gof, khusus. Yaman. Jadi khusus Arab Yaman. ahlul bait, khusus Yaman, itu ada kekhususan makanya. Ahwal dengan yang namanya jamaah itu beda. Jadi untuk jamaah, untuk istilahnya keturunan Rasulullah, memang itu dikhususkan. Makanya dibacanya dia Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ada orang ahwal yang baca ihdinas siratal mustaqim. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena mendapatkan ijazah oleh gurunya. Jadi seperti jadi kalau kita belajar sama habaib nih, ente baca nih, ya, aneh, ijazah ini, ihdinas siratal mustaqim, nggak apa-apa. Tapi orang sekarang itu ikut-ikut, belum diijazahkan dibaca ihdinas siratal mustaqim, itu cacat tuh sholatnya, suratnya cacat karena tidak mendapatkan berdasarkan dengan ijazah. Nah, ijazah itu dari para habaib, para ulama salafus saleh. Tapi kalau kita udah dijazahkan, alhamdulillah, ya alhamdulillah ada yang dijazahkan, boleh ente baca mustaqim untuk ngajarin nih. Tapi kalau untuk pribadi mustaqim tidak apa-apa, karena udah dapat ijazah. Walaupun anda dapat ijazah tetap anda pakai mustaqim. Kenapa? Bak untuk orang kita, karena perbedaan itulah kesehatan untuk ambil mustaqim. Ya coba-coba ngikutin, itu banyak di masjid bener tuh. Ihdinas siratal mustaqim, dari mana dia asalnya? Mustaqim itu lah lansir untuk internasional, mustaqim kop. Nah, Jadi Kop. kalau kop jadi go. itu kekhususan. Karena di sana itu nggak ada yang namanya untuk off, adanya golf. Makanya di situ kata-kata asal, tulisannya asal off, bacanya asegap, asal. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada. Nggak ada. Benar itu. Jadi di situ, jadi begini. Makanya dalam hadis mengatakan waratil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, bitajwidin. Nggak mungkin dia berbeda, huruf satu pun tuh nggak ada yang berbeda. Mau di Arab, mau di Indonesia, Mesir, di mau Afrika. di Mesir, itu tetap Iya. pasti. Cuma perbedaan antara off dan gof aja. Itulah makanya Al-Quran itu benar-benar dahsyat. Nah, yang kita ngeri ini dalam hadis mengatakan rubbama kulil Quran yal'anu. Berapa orang banyak baca Quran tapi Quran itu melaknat dirinya. Kenapa? Karena nggak ada gurunya. Itu yang berat. Ya, seakan-akan dia benar, seakan-akan dia fasih. Tapi apa? Dia nggak belajar, nggak punya guru, dia baca Quran, Quran marah sebenarnya. Tapi antum beruntung, ya, belajar Quran punya guru di dalam sholat baca salah masih dimakfu tandanya. Tapi kalau kita nggak punya guru, coba-coba dah baca dah. Nah, gitu. Itu berat makanya. Tapi kita belajar bersama-sama membaca Al-Quran di sini untuk apa? Untuk memperbaiki, saling mengisi. Nah, kita cari yang benar-benar di situ sesuai dengan hadis Rasul tadi yang Anda baca. Waratil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Kita tajwidin dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid apa aja? Yang utama makhrajul huruf. Makhrajul huruf apa? Itu yang dari alif sampai ya. Itu kalau kita belajarin alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, lam, ra, zaid. Itu sangat dahsyat sebenarnya. Kebijaksanaan itu dahsyat. Belum tentu orang menguasai itu dari alif sampai ya. Di situ banyak yang
melintir bahasanya. Huruf dal bilang maksudnya Zaid. Suratul Ladi itu harus diperhatikan tuh, jangan sampai kena zai. Karena itu hurufnya enggak. Nah, kalau belajarnya kalau huruf. Jadi kalau mau belajar satu-satu, ya. Contoh tadi, ya, saudara kita Cecep, ini nggak ketemu. Belajar tuh. Uba. Terus saya begitu. Iya, Nah, begitu. Nah, kalau udah semuanya baru kita pelajari uba ani minal mu'nima ada lagi pelajarannya. Kalau mau benar-benar fase baru masuk situ itu. Seperti itu. apa nih? Itu kan bacanya gini kan. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebenarnya alamin gitu. Nah ini alif sama ain itu kalau alamin pakai alif itu artinya Beda. artinya itu kepedihan gitu. Kepedihan banyak kepedihan. Tapi kalau alamin kan Tuhan Iya. terus sekalian alam gitu ya. Sekalian. Jadi kalau misalnya dibacanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Robi yang menyakiti kita. Wah enggak bener. Jadi kita seolah-olah bersyukur tuh kita disakiti gitu kan. Iya. Alamin kan menyakitkan. Iya. Nah itu banyak orang yang akhirnya jadi sakit. Ya, makanya istilahnya ada tambahan lagi. Ya, dalam sholat, di dalam membaca Al-Quran, kenapa si Quran itu melaknat dirinya? Karena itu bacaannya nggak benar, nggak sesuai dengan tajwid. Yang namanya ain dibaca alif. Jadi perkataan itu seakan-akan memaki Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tidak seperti itu. Maka itu Quran melaknat dia. Itu yang paling berat. Ya. Makanya barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah dengan ilmu tajwid, dengan tartil dan fasih, insya Allah pesanannya fasih semua. Kita belajar terus ya. Nah makanya ada kasih contoh satu, tahu itu benar-benar aus kita benar-benar tahu huruf-hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa saat kita lagi sholat, kita lagi apa, kita baca ta'awudz, kita masih ada pikiran ngaco-ngaco atau gimana? Karena bacaan kita nggak benar sesuai dengan makhrajul huruf. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, setan ketawa ya dia. Tapi kalau kita bacanya A'udzu billahi minasyaitonir, itu setan benar mikir. Kenapa? Karena bacaan kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baru masuk ke Bismillah. Gitu. Belajar taus, jejekin dulu. Kalau udah jejak, masuk ke Bismillah. Bismillah jejak, baru masuk ke Suratul Fatihah. Orang belajar Suratul Fatihah itu bisa sampai 50 tahun. Suratul Fatihah itu belum Quran nih. Itu sampai benar-benar 50 tahun. Itu udah jejak, baru dia boleh baca Suratul Fatihah. Benar-benar dia fasih, benar-benar tahu, benar-benar ya huruf-hurufnya bagaimana harus dibaca. Itu yang bergaram. Ini enggak, dia pengen baca semuanya. Tapi berat. Tolak mau bacanya surah yang panjang. Kan? Baca surah yang panjang, baca surah dipotong-potong, nah, itu berat. Baca kata Rasul yang engkau hafal yang pendek. Itu lebih nikmat. Makanya dalam sholat ya kita baca surat Al-Fatihah aja itu udah tidak apa-apa, masuk wudhu. Tapi kalau Fatihahnya rusak semua sholat. Ada yang bertanya lagi sebelum itu sama ini Ini di Fatihah ya. ya Apa nih? Di sini Fatihah ini kan terdiri ada 14 tasdid. Itu jangan sampai tasdid itu tuh 14 itu nggak kena tuh. ya memang Yang tanda gitu tuh. Kalau nggak kena berarti kurang hurufnya. Seperti Bismillah itu terdiri dari 19 huruf. Di situ ada berapa tuh tasdidnya? 3 gitu ya. Itu kalau nggak kena ya nggak cakep Bismillah. ya memang itu harus ditekankan. Itu benar-benar diperhatikan gitu ya. Bismillah ada 3 tasdid. Dan Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Itu harus kena.
pada saat kita lagi renung-renung tidur kita hitung tuh 14 kena di mana aja data